Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Haryanti dengan NIM 8602266035 dengan UP BJJ UT Malang Salut Pacitan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, saya akan melakukan sebuah kegiatan praktikum IPA dengan judul Ekosistem Darat. Tujuan praktikum kali ini adalah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Terkait alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan adalah seperangkat alat tulis, barometer digital, dan lingkungan sekitar. Ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem adalah kesatuan sistem yang terdiri dari komunitas organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisiknya atau abiotik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Hubungan timbal balik ini menciptakan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Komponen abiotik merupakan semua bentuk benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Meskipun komponen abiotik berupa benda yang tidak hidup, komponen tersebut tetap memiliki peranan yang penting dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme yang ada di dalam sebuah ekosistem. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan suatu komponen yang ada di dalam sebuah ekosistem dan biasanya berupa suatu organisme makhluk hidup, di mana komponen biotik ini bervariasi mulai dari hewan, manusia, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Langsung saja kita ke ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami adalah ekosistem darat yang terbentuk secara alami di daratan tanpa campur tangan manusia, di mana komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta komponen abiotik, tanah, iklim, udara, dan air saling berinteraksi. Contohnya meliputi hutan, padang rumput, dan juga gurun. Pada kegiatan praktikum ini, saya mengamati hutan jati sebagai contoh ekosistem darat alami. Komponen yang terdapat pada hutan jati ada komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik seperti suhu udara, pencahayaan atau cuaca, angin, jenis dan warna tanah. Suhu udara pada hutan jati sebesar 25 derajat dengan kualitas udara sedang. Untuk pencahayaan atau cuacanya adalah mendung karena kondisi pasca hujan. Sedangkan anginnya cenderung lebih tenang dan stabil dan terasa lebih sejuk. Jenis dan warna tanah. Untuk jenis tanahnya adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur dan dedaunan serta berwarna coklat kemerahan. Berikutnya komponen biotik. Ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan pada hutan jati seperti ada pohon jati itu sendiri, ada pohon akasia, ada alang-alang, pohon pule, jamur hutan, serta tumbuhan-tumbuhan yang berada di hutan jati tersebut. Kemudian hewan yang terlihat pada hutan jati seperti ayam, semut, dan juga suara-suara burung yang berada di atas pepohonan jati tersebut. Untuk jenis hewan lebih dominan ke hewan di sekitar lingkungan rumah karena hutan jati ini berbatasan langsung dengan perumahan sekitar.
Yang kedua adalah ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan atau menjaga keseimbangan alam. Contohnya termasuk sawah, perkebunan, hutan produksi, waduk, dan permukiman, baik itu permukiman kota ataupun desa. Ekosistem ini seringkali memiliki keanekaragaman hayati yang rendah karena didominasi oleh jenis organisme yang dipilih manusia. Pada kegiatan praktikum ini, saya mengamati kebun di lingkungan rumah saya sebagai contoh ekosistem darat buatan. Pada kebun ini terdapat komponen abiotik dan juga biotik. Komponen abiotik cenderung sama dengan komponen abiotik yang terdapat pada hutan jati sebelumnya, di mana suhu udara sebesar 25 derajat, pencahayaan mendung karena kondisi pasca hujan, anginnya cenderung lebih tenang dan stabil, serta jenis dan warna tanah adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur saja, serta berwarna coklat yang lebih terang. Komponen biotik, tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan, tanaman yang tampak pada kebun di lingkungan rumah ada tanaman melati, ada mawar, lidah buaya, paku-pakuan, bunga kamboja, kacang-kacangan, bunga kertas, pohon naga, pucuk merah, dan sebagainya. Untuk hewan yang terlihat adalah karena cuaca sore hari dengan cuaca mendung setelah hujan, maka hewan belum banyak yang menampakkan diri. Hanya terlihat seekor kupu-kupu yang terbang di sekitaran kebun. Ada juga kepik pada tanaman dan lebah pada bunga naga. Baiklah, untuk kesimpulan praktikum kali ini, dari hasil pengamatan pada ekosistem darat alami dan buatan, di mana pada kegiatan ini contohnya adalah hutan jati dan halaman kebun di sekitar rumah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar komponen, baik itu komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem. Seperti halnya tanaman yang membutuhkan cahaya matahari, air, juga tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain itu, juga ada beberapa tanaman yang membutuhkan bantuan hewan dalam proses penyerbukan. Interaksi-interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk juga manusia. Baiklah, mungkin untuk pengamatan pada ekosistem darat cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.